Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azama al-amru fala wasaddaqullah lakana khairan lahum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Al-hadis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa melaksanakan dan bisa menyampaikan dalam kegiatan kultum dengan tema kejujuran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dari kejujuran kepada Allah dalam seluruh perkara, disertai dengan kejujuran niat, sehingga jujurnya terlihat di dalam niat dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum. Yang artinya, apabila ia betul-betul telah berniat satu perkara atau suatu perkara, maka kalaulah mereka jujur kepada Allah, tentu itu lebih baik buat mereka sendiri. Quran surat Muhammad. Apa maksudnya jujur kepada Allah? Jujur kepada Allah artinya perbuatan dan hati kita sinkron. Kita melakukan perbuatan yang tidak berlawanan dengan hati kita. Jujur kepada Allah artinya kita betul-betul menjalankan perintah Allah dengan penuh mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh berharap kepada Allah akan kasih sayangnya Allah. Berharap pahalanya dari Allah. Itu adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala artinya dia betul-betul semangat untuk mencari pahala dan mungkin surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul jujur dengan keimanannya. Ketika ia mengucapkan ya Allah, ya Rabb, beriman, kami beriman kepada Engkau, maka ia betul-betul realisasikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dengan ketakwaan, dengan kesungguhan dia dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha ia untuk mengenal penciptanya, mencintainya, berharap kepadanya, bertawakal kepadanya, kemudian takut mungkin kepadanya, dan senantiasa berusaha untuk mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang jujur kepada Allah akan terlihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala
terlihat dari pandangan matanya, bahkan dari air wajahnya. Ia senantiasa berusaha untuk menapaki jalan kehidupan dengan penuh kehati-hatian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur kepada Allah akan terlihat semangatnya. Semangat ia dalam berbagai macam ketaatan sehari-hari. Orang yang jujur kepada Allah akan terlihat di dalam ucapan-ucapan dia. Dia selalu ingin ucapannya diridhoi Allah sebagai raja. Itulah orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang ia masuk Islam. Kemudian setelah dia masuk Islam, suatu hari Rasulullah SAW mengirimkan harta kepadanya atau kepada dia. Ketika harta itu telah sampai ke tangan dia, kemudian dia berkata, "Subhanallah, aku masuk Islam bukan untuk ini." Kemudian dia pergilah ke Rasulullah SAW, lalu diberikan harta itu kembali kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ini tidak masuk Islam karena ini. Aku masuk Islam bukan karena mengharapkan harta pemberian Rasulullah SAW." Apa kata Rasulullah? Lalu apa yang kau harapkan? Kata Rasul. Kata sahabat ini, "Aku ingin ada panah menancap di tenggorokanku. Kemudian aku pun mati rela ikhlas di jalan Allah, atau disebutkan dengan mati syahid." Apa kata Rasulullah SAW? "In tasaddaqallah yastuqqa." Jika kamu memang jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kamu. Suatu ketika diumumkanlah peperangan, maka sahabat ini pergi ke medan perang. Setelah selesai peperangan, dicarilah sahabat ini, ternyata tidak ada. Apa yang terjadi? Ternyata ia telah meninggal dunia dalam keadaan panah itu telah menancap di tenggorokannya. Dibawalah sahabat kepada Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah, "Saddaqallah wa saddaqahu." Ia memang telah jujur kepada Allah dan Allah akan jujur kepada dia. Hadis riwayat An-Nasai. Iya, apabila kita betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan jujur kepada kita. Allah akan membenarkan keinginan kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, makanya saudaraku, kejujuran di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang tidak jujur ketika berucap, "Saya cinta kepada Allah." Mulutnya berucap cinta kepada Allah, tapi tidak semangat untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah dalam menjauhi larangannya. Lisannya berucap, "Saya cinta kepada Allah, saya takut kepada Allah," tapi tidak peduli dengan larangan-larangan Allah, tidak peduli dengan batasan-batasan Allah. Mungkinkah orang seperti ini disebut jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, ia belum jujur kepada Allah, maka kebahagiaan seorang hamba dalam kejujuran niat dan kejujuran amal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di mana jujur dalam niat artinya betul-betul mengumpulkan niatnya, lalu menguatkan niatnya dan tidak ragu-ragu padanya. Tapi ia adalah merupakan niat yang kuat dan yang tidak dikotori oleh keraguan. Apabila ternyata niatnya telah kokoh, kuat, pasti,
berarti tersisa padanya kejujuran perbuatan, yaitu mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahiriyah dan batiniyah selalu sinkron atau tidak pernah bertentangan antara keduanya. Kaum muslimin rahimakumullah, di mana kekuatan niat itu mencegah dari semangat yang lemah, sementara kejujuran perbuatan mencegah ia dari sifat malas. Subhanallah. Ketika seorang mempunyai niat yang kuat, semangat yang berkobar, dia tidak akan malas. Dia akan punya keinginan yang sangat tinggi dan cita-cita yang sangat mulia sekali. Dan ketika perbuatannya pun juga disertai jujur dalam perbuatan dia, maka dia tidak akan malas. Seorang mukmin itu selalu di dalam semangat untuk mencari ibadah, mencari keridhaan Allah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dha'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dari dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, dan semua ada kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala ta'jiz, jangan kamu malas, jangan kamu lemah. Kalau kamu menginginkan perkara sesuatu, minta kepada Allah. Wasta'in billah. Seorang mukmin bukanlah orang yang pemalas. Seorang mukmin niat dalam kebaikan selalu berkobar. Ia pun juga selalu berusaha merealisasikan dengan perbuatannya. Bukan hanya sebatas angan-angan, bukan hanya sebatas keinginan, tapi betul-betul semangat di dalam perbuatannya juga. Maka siapa yang jujur kepada Allah dalam seluruh perkaranya, maka Allah akan berbuat untuknya melebihi apa yang Allah berikan kepada selainnya. Subhanallah. Di mana kejujuran ini akan selalu sinkron dengan keikhlasan dan tawakal seorang hamba. Berarti adalah orang yang paling ikhlas dalam seluruh perkara. Dia selalu ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan sedikit dari kehidupan dunia. Demikian juga jujur tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia pun menyadarkan hatinya kepada Allah sambil ia terus berusaha mencari. Maka orang yang kurang jujur kepada Allah, keikhlasannya pun juga akan berkurang. Demikian pula tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga akan berkurang. Betapa pentingnya kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebatas ucapan dan diucapkan kita di lisan, bukan hanya sebatas pengakuan dengan lidah kita, tapi ia adalah merupakan betul-betul bentuk keinginan yang buah hati dan direalisasikan dengan amal kita. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, di mana saja berada, penyampaian saya tentang kejujuran dan keikhlasan mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, umum untuk kita sekalian. Rupanya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan-nya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.